Pak. Sudah cukup tuh. Nggak cukup memorinya. Bahaya ya. Besar nanti. Langsung gelap layarnya, kena ke Pak Kus kameranya. Asli, langsung ada sesuatu hal dan lain hal. Keren nih. Yoi. Oke kita nih. Ini yang bawah. Dalam. Di dalam dia lah. Dalamnya dong. Kalian kan itu. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya menyampaikan bahwasanya selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun Kebanga, yang terhormat dari pihak manajemen, yang terhormat ada petugas Polri kita di sini juga, yang terhormat khususnya seluruh petani kita yang ada di PT Kiara Sawit Abadi 5. Kedatangan beberapa minggu yang lalu, jadi mereka ini mau mendengarkan penjelasan dari pihak manajemen maupun dari pihak asisten plasma masalah peninjauan kembali plasma. Oke, hanya itu sementara dari kita. Silakan dilanjut oleh Kepala Dusun. Petani plasma di Dusun Kebanga. Sebelum saya menyampaikan tuntutan atau menindaklanjuti surat yang sudah kami edarkan beberapa minggu yang lalu, masalah peninjauan kembali plasma di PT KSA 5 Sawit Abadi ini. Jadi saya mau cross check dulu. Siapa pengurus koperasi yang hadir di sini? Hadir semua kan? Dari 9 dusun hadir semua? Tidak ada yang hadir. Satu jadi catatan. Yang kedua, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya minta bagi Bapak Ibu seluruh petani plasma yang hadir pada saat pagi hari ini, tolong kita menjaga. Kita harus sportif, kita harus menjaga etika, karena kita orang Dayak, kita punya adat, kita punya basa-basi, masih kental, tidak seperti Pak Ginting. Itu. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan plasma. Jadi masing-masing wilayah, masing-masing dusun kita sama-sama tahu sudah ada plotnya masing-masing, dan hektarannya pun kita sudah tahu, anggotanya pun kita sudah tahu. Hingga di kepengurusan koperasi yang ada di PT KSA ini, anggota yang terbanyak di Dusun Kebanga, 99 anggota petani, itu yang terbanyak. Kebetulan juga kantor besar berada di wilayah Dusun Kebanga. Oleh karena itu, kami berhak mengkoordinir, berhak melihat kinerja-kinerja yang berada di wilayah Dusun Kebanga. Karena tidak hanya manajemen, tidak hanya asisten manajer, ya, kami memiliki saham seperti mufakat dari awal, yaitu 82. Artinya 20% itu menjadi hak milik petani. Jadi yang terhormat, supaya
menyatukan dari 3 titik menjadi 1 titik. Setuju nggak FKB? Yang kedua, sesuai dengan keterangan Ketua Kepengurus Koperasi Pengilat Abadi tanggal 3 bulan 2 tahun 2022 bahwa plasma di Dusun Kebanga atau di wilayah PT KSA ini rapot merah. Siapa yang senang kalau nilai rapotnya merah? Semua tidak senang. Oleh karena itu, kami berkomitmen supaya pihak manajemen koperasi maupun kepengurusan yang lainnya minta ditinjau ulang masalah plasma ini. Poin yang kedua, pembagian hasil sesuai dengan blok atau wilayah masing-masing. Itu poin yang kedua. Alasan 430,64 hektar koperasi yang berada di wilayah PT KSA ini yang terawat kurang lebih 90, sekian hektar itu berada di blok C wilayah Kebanga. Artinya 90, sekian hektar itu menyuplai berapa ratusan hektar yang tidak pernah dirawat dan disentuh oleh pihak perusahaan. Itu kekecewaan petani. Maka selama ini kami sangat kecewa. Selama ini perusahaan ini sudah memberi kami harapan yang sangat luar biasa. Harapan itulah yang ingin kami tunggu. Tetapi sebaliknya, kita lihat di C, blok J 16 tidak pernah disentuh sama sekali. 5, sekian hektar di situ. Ini kami akan mengadakan penyegelan kantor. Setuju tidak? Itu kami tidak ngulur waktu yang lebih lama-lama. Ya. Nah, jadi oleh karena itu untuk urean dan tambahan selanjutnya mungkin paparan apa sebab dan apa masalah perusahaan kita ini makin hari makin ya ibaratkan makin merosot ya, di depan mata sendiri, di depan mes sendiri udah kayak lumpur, apalagi ke dalam. Plasma kita di C wilayah kantor ini, wilayah mes besar ini yang 5, sekian hektar di C itu tidak pernah disentuh, apalagi keluar. Itu logikanya. Nah, jadi hari ini mungkin ada tambahan atau paparan yang lain masalah menindaklanjuti perusahaan ini. Jangan takut, jangan ragu. Ini hak kita. Kita ada 20% saham di KSA ini. Mereka yang datang ke sini mereka hanya lupa makan. Betul. Habis kita tidak usah takut. Tidak usah takut. Sampaikan aspirasi kalian. Perwakilan petani masing-masing. Ya. Perwakilan petani masing-masing. Silakan sampaikan nanti. Ya. Yang selanjutnya untuk tenaga kerja, karyawan yang hadir di sini, tolong sampaikan apa keluh kesah kalian di lapangan selama kalian bekerja di KCA ini. Mungkin masalah gaji, mungkin masalah BPJS, job dan sebagainya. Sampaikan, jangan takut. Ini hak kita, ini wilayah kita. Kita punya adat dan punya etika. Berikutnya masalah tenaga kerja. Yang namanya manajer Pak Genteng ini semua maunya mendatangkan tenaga kerja dari luar tanpa koordinasi dengan kita. Kalau pekerjaan yang kayak itu, cari kayu untuk pelajar, cari pasir batu, banyak warga kita yang bisa. Itu tidak sesuai dengan MOU kita dari awal. Memanfaatkan orang-orang sekitar di wilayah di mana PT bekerja. Itu. Ini sering kita sampaikan di sini, tapi tidak diindahkan. Kita tidak cemburu dengan kontraktornya. Kita kalau tidak ada uang kita bisa cari mitra. Tidak cemburu sama sekali. Bapak bekerja di sini, ini wilayah Kebanga. Kami Kebanga punya adat dan punya etika, punya basa-basi sangat kental.
Tolong hargai kami. Hari ini juga, kalau Bapak tidak berubah sikap, pergi dari sini. Jadi ini yang kami sampaikan. Mungkin ada paparan-paparan dari perwakilan warga Dusun Kebanga, dari Sebetuk, dari Merakai, khususnya untuk petani plasma, atau dari karyawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi sekali lagi kita suportif ya, kita suportif karena ini adalah hak kita. Kita suportif. Jangan melakukan anarkis, jangan merusak barang, apalagi mengambilnya. Kita suportif. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Andrianus Pak. Ya. Saya juga bagian dari petani plasma di PT Kiara Sawit Abadi. Sebelumnya saya minta menghormati bapak-bapak sesuai dengan pangkat dan jabatannya masing-masing, karena saya tidak kenal nama dan jabatan bapak masing-masing. Dan juga yang saya banggakan teman-teman saya para demokrasi. Merdeka! Pada kesempatan ini banyak hal kami dah cukup sabar sebenarnya nih Pak. Ya. 10 tahun mulai dari tahun 2009-2010 sepengetahuan saya juga pernah mengindahkan telapak kaki di sini, kerja di sini, keringat di sini, bahkan darah saya juga pernah menetes di sini. Ya Pak, mungkin Bapak Ginting baru datang ke sini ya. Kalau kami ini dah lama, meskipun kami tidak berada di sini, tapi hati kami berada di Kebanga dan Kelubung ini. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, terus terang permasalahan kami ini sama. SHU kita ini tidak jelas. Mengapa saya katakan tidak jelas? Karena sawit mahal harganya yang dikasih segitu, sawit murah juga segitu, dari dulu segitu, 200-300 ribu. Ini 2 hektar punya saya, mana lagi teman-teman yang 1 hektar, 0, hektar, bisa saya bayangkan. Katanya di sini mau mensejahterakan masyarakat, hadirnya perusahaan ini. Kapan itu kami merasa sejahtera? Benar nggak? Di momen saat ini saya minta maaf ya. Saya bicara kasar tapi tenang Pak, tangan saya tidak akan datang ke tempat Bapak ya. Tapi kecuali kalau Bapak duluan datang dengan saya. Oke, yang berikut. Pertama tadi yang disampaikan, saya tidak tahu letak plasma kami di mana. Untuk itu pada kesempatan ini mohon ditunjukkan bila perlu kasih poin tuh di mana sebenarnya letak plasma kami. Kok bisa hasil gitu? Kami pun dah tahu. Ya. Masih cangkupan luas. Tetapi secara pribadi individu itu harus jelas. Plasma si ini, si itu, situ. Kami minta tuntut seperti itu, Pak. Supaya jelas. Ya. Administrasinya juga jelas. Ya. Berikut. Di sini juga minta kejelasan biaya perawatan, hasilnya, panennya kapan, tapi per individu bukan keseluruhan. Jadi susah kita mau ngitung. Kita kan sendiri punya ADRT sendiri, hitung-hitungan. Pupuknya kata 2 karung, 3 karung untuk ngasih ini, benar enggak? Saya kira ada pejabat atau bagian Bapak lah yang berwenang itu. Tetapi itu dijelaskan. Ya. Dengan apa? Maka perlu diadakan rapat koperasi ini. Ini tidak pernah enggak di sini diadakan? Pada saat itu kena rapat koperasi tertinggi, keputusan tertinggi itu ada di rapat, Pak. Bukan saya bilang ngajar, mungkin Bapak juga tahu. Di sini. Marilah kita jangan saling membodohi. Marilah kita saling membangun, supaya Bapak kerja enak, kami pun enak. Semua kita enak, pun kita aman-aman saja. Tetapi jangan ada dusta di antara kita tadi. Nganggar. Benar tidak? Ini saya dengar nih. Kepada perusahaan. Baik, saya kurang tahu ya nama Bapak pimpinan di sini perusahaan ini karena tidak pernah kenalan sama kita ya. Prosesnya tidak pernah kenalan ya. Yang kemarinnya ada asisten kemarin, orang dari apa itu? Mereka di bawahnya Pak Biong kemarin teman kita, kenalan sama kita tahu orangnya. Tahu sukunya, tahu namanya, tapi selama ini beliaunya karena bertugas di bagian asisten ya, saya kurang
menjumpai dia ya. Tapi selamanya hanya 1 kali saja. Tapi kalau untuk pimpinan yang di sini, manajernya saya tidak tahu. Yang menjadi kendala hal di wilayah kami ya, apa yang telah disampaikan. Jadi saya tidak banyak ngomong karena memang perwakilan dari Ngeti itu saya lihat wajah nggak ada dari kampung. Jadi saya pribadi atas nama karyawan di Agri B, saya hanya mengingatkan pembicaraan zaman TAP dulu semasa sosialisasi ke kampung Ngeti tentang plasma. Saya ingat persis yang ngomong tuh almarhumah, bukan almarhumah, tapi almarhum Pak Mujib, walaupun udah almarhum. Yang nemaninya waktu itu sekarang masih ada, yaitu Pak Biong, zaman TAP dulu, mengatakan plasma itu tiap bulan naik. Dalam arti harganya untuk masyarakat. Gitu. Naik. Jadi saya ngutip pembicaraan Pak Bujek itu begini. Tolong bapak-bapak katanya cari pola hidup baru. Begitu bujukan Pak Bujek. Saya katakan itu nggak salah, dia bujuk supaya masyarakat bebaskan lahan. Dari pola noreh, motong itu kita bunga tahun, nggak cara hidup baru, oke, betul. Tapi mana yang katanya plasma itu naik tiap bulan? Saya salah satu petani plasma. Petani plasma saya ini begini, maksud saya itu Bapak. Jadi rekan-rekan, ini petugas dari kantor Perhubung. Gimana ya? Plasma saya 0, sekian. Di zaman Pak Manajer Pak Sudin dulu berapa dulu saya terima? Jadi gini, udah saya terima dari zamannya Pak Sudin itu 2 kali nerima 400.000. Terus yang terakhir baru saya nerima baru 470. Kalau nggak salah plasma saya 0,79. Di zaman Pak Manajer sebelum dan sesudahnya, dari 400 Pak Sudin dulu saya anjlok menjadi 170, 0,79 plasma. Untuk zaman ini katanya naik, saya nggak tahu benar nggak itu di pabriknya itu naik harga sekarang. Cuman saya kalau kembali kepada omongan Pak almarhum Bujek, tiap bulan katanya kalau kalian dah jadi petani itu katanya harganya naik, juga plasma kalian naik. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan pihak perusahaan dan mungkin anggota plasma, petani plasma yang hadir. Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya sebenarnya tidak ada urusan Pak dengan plasma. Saya tidak ada lahan di plasma. 0, sekian pun saya tidak ada. Dan saya juga bukan orang Kebanga asli. Ya, mohon maaf sebelumnya. Saya orang pelajar aslinya. Saya lahir di Lujuk, pelajar. Tapi saya mau berjuang untuk masyarakat petani plasma, secara khusus masyarakat Kebanga. Kalau saya pikir-pikir, apa gunanya saya jelekkan nama saya di sini, ya? Tapi saya sudah menjadi warga Kebanga. Saya harus memperjuangkan aspirasi mereka. Karena itu salah satu tujuan dari Badan Permusyawaratan Desa Wirayuda secara khususnya. Karena saya anggota BPD yang berasal dari Dusun Kebanga, ya. Tadi sudah secara semangat semuanya menyampaikan semua undang-undangnya selama ini. Saya hanya menambahkan dan menegaskan, ya, nanti saya akan tegaskan kembali. Plasma ini yang saya tahu sudah berjalan kurang Pak masyarakat sini. Kalau di tempat lain, jangankan 10 tahun Pak, mungkin 5-6 bulan kantor ini dibawakan mandau semua nih, ya. Ini masih untung 10 tahun ini hanya ngumpul-ngumpul gininya, tidak ada yang bawa senjata tajam hari ini. Masih ngomong dengan otak yang tenang, yang sabar, walaupun suaranya mungkin agak keras, itu biasa.
Jadi tolong diperjelas kembali selama 10 tahun ini apa sih kegiatan plasmanya dari awal sampai sekarang? Ya, ini menjadi catatan bagi perusahaan. Kemudian mulai dari tadi kalau kita ini kurang lebih sama, ya. Cuman memang perlu kita ya tekankan lagi karena memang tujuan kita datang ke sini yaitu ingin mencari perubahan. Ya, mencari perubahan terus penyelesaiannya seperti apa begitu. Nah, yang selama ini kita rasakan ya kurang lebih juga, Pak. Nah, saya juga punya bukti ini ya. Contoh ini punya istri saya. Ini dari Koperasi Tambun Jua di daerah Sungai Tekam. Polanya sama 82. Di sini plasma istri saya itu 0,35. Barusan kemarin pencairannya langsung lewat rekening Bank BPD mencairkan 478.664 1 bulan sekali. Kami 4 bulan toh. 1 bulan sekali. 4 bulan ya. Sementara plasma saya di sini cairnya 3 bulan sekali. 4 bulan. Ya. Ini real. Nah, ini saya tidak berbicara bohong, ini real. Ini buku koperasinya. Dan dicairkan lewat rekening masing-masing. Nah, kalau memang kawan-kawan di sini dari petani plasma mungkin merasa juga seperti saya yang selama kurang lebih 10 tahun ini merasa kecewa, ya saya memang hanya mengajak untuk hari ini kita segel saja. Katanya juga Pak, dari pemerintah, dari Dispun sudah mengatakan koperasi kita ini lapor merah. Ya berarti tidak ada hasil. Nah, jadi pihak Pak Ginting selaku manajer kebun lokasi di Kemangga, Pak Klau ketua koperasi penggiat abadi di Kemangga. Kami itu datang, aku meminta maaf untuk dihormat karena dihormat memang kutungnya paham. Jadi pihak Bapak Klau ketua koperasi wajib mengadakan enggak rapat sekali tahun. Tuh yang berapa tahun deh Pak? Apa penyebabnya? Kalau dia besi penyebabnya nyata, kalau hanya alasan dibuat-buat, kan nggak terima. Kenapa itu? Ya, waktu sawit murah, waktu sawit besar kami mampu mengadakan gerak. Tapi sekarang sawit udah panen raya, buah udah naik, kok nggak bisa gerak? Apa penyebab? Tuh, kami ragu semua itu, ragu. Barang naik, barang banyak, tapi nggak pernah ada rapat. Kemudian Bapak Manajer, Bapak ditugaskan untuk memimpin karyawan di tengah kebun ada masyarakat. Jadi Bapak itu saya tidak kenal masyarakat. Kalau manajer yang lalu, jangankan orang lahir, orang mati pun bisa nengok. Bapak nggak pernah. Kalau memang nggak ada diri, minta kita nih untuk nengok dari CSR-nya. Dengan enak-enak di sini nggak ada masalah. Kalau mampu, besok semua sawit baik dari plasma maupun dijual biar jadi duit. Maksud kami supaya semua sawit yang ada di kebun terjual semua, jadi duit semua. Itu maksudnya. Tapi kalau tidak mampu menjual, mikir. Biarnya karena ini mungkin kita ini dalam forum terhormat, jadi minta Bapak Ibu supaya tenang dengan apa yang ingin saya sampaikan, supaya pihak perusahaan juga bisa mendengarkan. Saya tidak pakai hormat karena memang tadi hormat semuanya tadi. Apa yang
ingin saya sampaikan, saya tinggal melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, terutama bagian plasma ya Pak ya. Jadi kami minta supaya pihak perusahaan, terutama karena Bapak selaku pimpinan di perusahaan ini, apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan itu tolong segera Bapak laksanakan. Yang bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa, tolong kasih tahu juga supaya kami bisa apa yang kami bisa lakukan. Terutama Pak, tadi apa yang telah diminta oleh pihak kawan-kawan kami ini, supaya sama-sama mengurus plasma di tempat masing-masing, supaya kami ini bertanggung jawab atas plasma kami masing-masing. Tidak ada lagi bagi membagi. Yang C tetap C, yang A tetap A, yang D tetap D. Supaya kalau memang kami yang tidak tentang tenaga kerja karyawan yang bekerja di perusahaan ini yang selama ini yaitu menuntut SKU, tapi perusahaan tidak pernah memindahkannya, sama sekali tidak pernah. Diminta fotokopi KK apa segala, nanti ditunggu 3 bulan trainingnya juga tidak ada, sampai bertahun-tahun perusahaan tidak pernah namanya SKU kan tenaga kerja karyawan di sini. Padahal aturan perusahaan 3 bulan bekerja itu sudah di SKU-nya itu aturan perusahaan. Yang kedua, jika terjadi di lapangan yaitu apakah itu kena segala durus apa segala itu biaya berobatnya itu biasa keluar sendiri. Perusahaan jarang menanggungnya, tidak pernah. Itu juga pernah. Di mana aturan perusahaan yang sebenarnya itu? Saya mau menjelaskan yaitu tentang hak kami sebagai PHR istilahnya. Apalagi sekarang banyak yang tua-tua sudah dipensiunkan. Kalau seperti tahun depan, seperti Ibu Suwani kemarin itu dibayar secara cicil. Bulan ini 500, bulan depan 500, bulan depan 500. Kami mau dianggap di perusahaan ini, dan kami mau dianggap sebagai karyawan yang betul-betul itu bekerja di perusahaan, bukan hanya pengemis lah istilahnya. Kalau pengemis kan istilahnya udah datang suruh pulang dikasih uang. Apalagi sekarang banyak orang tua yang akan dipensiun hanya dikasih ala kadarnya 2 juta. Kalau mereka tidak dipensiun, mereka bisa dapat 2 juta. Karena gaji sekarang udah naik kan. Sekarang kan kami tuntut yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang kami tuntut yang kedua untuk orang-orang yang dipensiunkan itu tunjangan mereka harus sama seperti kami yang dikasih pesangon dulu sampai 4-5 juta. Masa enggak sama? Sekarang udah beda. Itu yang saya pertanyakan. Kami dipegang HP ini. Semangat pagi, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, Kebanga, Ketik, pelajar, mungkin ada yang dari dusun lain, sebetul. Kemudian yang kami hormati Bapak Koperasi juga yang ada di sini. Baik, mungkin ada juga yang belum kenal saya ya. Nama saya Pak Ginting. Sudah bergabung di KSA 5 ini itu dari bulan 12 tahun lalu, baru 1 tahun 2 bulan seperti itu Pak ya. Saya coba ceritakan dulu bagaimana saya mulai di sini ya Pak ya. Baru nanti kita akan jawab satu persatu, mungkin terlalu banyak, tapi kita ambil poin-poin yang ke manajemen karena inti dari keluhan dari surat kemarin itu memang ke satu tempat. Nah, ini memang kita bisa dikatakan harus berhubungan dengan instansi terkait karena masing-masing itu sudah ada HGU-nya. Bagaimana HGU itu sudah diangkat jadi hutang, kemudian mau dijadikan satu tempat. Nah, itu memang harus berhubungan dengan pihak instansi terkait, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu. Kalau untuk pemindahan itu kita nggak bisa langsung sekali pertemuan selesai. Mungkin nanti saya akan dengan Pak Biung terutama yang asisten humas dan plasma bisa segera merapatkan ini, segera memanggil siapa yang manajer Bapak yang Pak Benesis itu. Saya undang juga dia kemari.
Cuman kemarin katanya dia pulang, orang tua yang sakit akhirnya, cuman belum bisa datang hari ini. Karena yang untuk mengurus itu manajer humas dan plasma. Terus saya bisa tanggapin juga yang di kontraktor yang di depan ini Pak ya. Kontraktor pembangunan rumah. Kontraktor pembangunan rumah dan rehab rumah. Mungkin dari rehab rumah sudah ada yang jadi di Abdulin 1, di Abdulin 56 juga sudah jadi. Ada 5 lagi yang belum jadi, itu di Abdulin C dan di Abdulin D ada 1. Terus ada pembangunan rumah permanen karena rencana manajemen itu untuk membangunkan permanen ke depannya semuanya. Udah terlambat sebenarnya HP ini. Orang lain atau kebun tetangga udah saya sampaikan itu sudah membangun permanen di daerah Sinarmas ini yang di sekitar ini sudah terlambat. Nah, terkait masalah pengadaan ataupun vendor, memang kita tidak dilibatkan memang di sini. Karena itu memang dari pusat kita cuma ajukan ada seperti ini, ada pembangunan, mereka sudah buat SPK dan orang-orangnya seperti itu, ada tender. Ada juga saya bincang dengan Pak Klau juga kemarin, kalau misalkan ada CP-CP masyarakat kita di sini, silahkan masukkan disetujui pengerasan jalan. Itu pun lambat sekali mereka prosesnya dari Jakarta, dari Pontianak, sehingga kontraktornya baru ada itu sekitar bulan 10 mereka sudah survei 2 kali kemari, dan janji mereka itu bulan 3 mau masuk di sini. Karena sekarang itu posisi mereka sudah di PHA. Kalau saya sampaikan, kalau masalah jalannya tadi sudah ada, itu langsung diangkut buahnya, langsung dikirim, bisa terevakuasi semua. Hasil plasma ini pasti akan naik. Saya jamin tuh akan naik. Karena inti dari masalahnya itu sebenarnya kita sama-sama tahu itu jalan. Kalau terkait menyatukan lokasi, kemudian sama-sama dikembalikan kepada wilayah masing-masing. Itu poin yang kedua. Jadi mereka tidak bisa, tergantung dari manajemen. Itulah yang tidak kami inginkan. Maka kami mengundang pihak manajemen yang bisa ambil keputusan di sini. Itu yang kami harapkan. Kalau tidak bisa mengambil keputusan, sudah terlambat. Kantor akan kami segel hari ini. Kalau tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Selama penyegelan kantor, gaji karyawan tetapkan karyawan lepas, tanggung jawab pihak kebun. Itu sudah kita lampirkan di surat. Jadi kami tidak perlu paparan karena manajer sudah memutuskan tidak bisa mengambil kebijakan tergantung dari manajemen. Maka kita segel kantor. Segel saja. Jadi penyegelan kantor KSA 5 karena menurut mereka tidak sesuai dengan tuntutan-tuntutannya. Kapan kami lah jadi korban? Kapan kami lah jadi korban? Mengapa? Sementara. Gua konten mereka. Ada pulang. Ah, ini pontonnya mau Ini apa?
Ini provokator nih, bukan provokator. Ini biar kerok ini. Nanti nonton ke sini ya, biar full ya. Kalau mau nonton fullnya ya. Mana? Iya, aku upload nanti. Gratis. Hah? Ini papanku nih. Papan impra habis nak potong. Habis lah papanku, mati salah.